Perkenalkan, nama saya Emelia dengan NIM B10211911098, program studi manajemen reguler A, mata kuliah riset operasional kelas B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang A. Nah, di sini dari kegiatannya itu dimulai dari yang A, merancang desain dengan waktu 5, yang B, memesan bahan dengan waktu 10, yang C, meratakan tanah dengan waktu 2, yang D, membuat properti dengan waktu 45, E, membuat tembok dengan waktu 7, F, membuat apot dengan waktu 15, G, membuat lantai dengan waktu 20, H, membuat pintu dan jendela dengan waktu 8, I, finishing dengan waktu 60. Untuk startnya sendiri, start pertama pada titik 0, A5, kemudian B10, 15, 15, C2, 17, 17, D45, 62, E7, 67, 97, H105, 105, I 119, 14, F 77, kemudian G 97. Nah, untuk kegiatannya sendiri, di sini ada yang tidak normal atau tidak mencapai select 0, itu ada di kegiatan yang kelima atau kegiatan yang E, karena di situ kegiatannya masih bersisa 8. Jadi untuk keadaannya itu tidak. Kemudian untuk jalur kritisnya sendiri adalah 1 dikurang 2, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 6, dikurang 7, dikurang 8, dikurang 9, dikurang 10, atau A dikurang B dikurang C, dikurang D, dikurang G, dikurang H, dikurang I. Nah, sama dengan 5 ditambah 10, ditambah 2, ditambah 45, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 8, dan ditambah 14. Nah, di sini diambil dari keterangan waktunya. Nah, yang ditambah tadi. Jadi sama dengan 119 hari. Nah, kemudian untuk jalur efisiensinya itu sama dengan 1 dikurang 2, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 6, dikurang 9, dikurang 10, atau A dikurang B, dikurang C, dikurang D, dikurang E, dikurang H, dikurang I, sama dengan 5 ditambah 10, ditambah 2, ditambah 45, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 14, sama dengan 91 hari. Kemudian untuk jawaban yang B itu perpendekan waktu. Nah, untuk perpendekan waktu yang pertama itu perpendekan waktunya selama 1 hari. Nah, di sini terlebih dahulu yang kita lakukan adalah memilih jalur kritis, yakni A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, dalam kurung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita tinggal memilih nih biaya rata-rata yang paling murah atau dalam kurung 100 per kegiatan G, tutup kurung. Kemudian untuk kegiatan yang pertama, itu proses awalnya ada A 5, B 10, C 2, D 45, E 7, F 15, G 19, H 8, dan I 14. Untuk jalur kritisnya sendiri adalah 1 dikurang 2, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 7, dikurang 8, dikurang 9, dikurang 10. Nah, sama dengan 118 hari. Nah, untuk biayanya sendiri, biaya sama dengan Rp 800 dalam kurung perpendekan dari kegiatan G selama 1 hari. Nah, itu tadi jawaban mengenai perpendekan waktu selama 1 hari dari kegiatan tersebut. Nah,
Selanjutnya adalah perpendekan waktu selama 2 hari dari kegiatan tersebut. Nah, yang pertama kita harus memilih kegiatan terlebih dahulu dari jalur kritisnya. Nah, yakni A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, kemudian dalam kurung di sini 1 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 4 dikurang 5 dikurang 7 dikurang 8 dikurang 9 kemudian dikurang 10. Nah, selanjutnya untuk biaya rata-rata yang paling murah dalam kurung Rp100 dibagi dengan kegiatan G. Nah, untuk selanjutnya sendiri, jalur kritisnya sendiri 1 dikurang 2, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 7, dikurang 8, dikurang 9, dikurang 10. Kemudian hasilnya adalah 117 hari. Nah, itu untuk hasil untuk dalam jangka waktu 2 hari. Kemudian untuk biaya Rp100 dikalikan 2 sama dengan Rp200. Nah, dalam kurung di sini ada perpendekan dari kegiatan G selama 2 hari. 3 perpendekan waktu 3 hari. Nah, perpendekan waktu 3 hari sama caranya dengan perpendekan waktu sebelumnya. Nah, dari jalur kritisnya itu 1 dikurang 2, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 8, dikurang 9, dikurang 10 sampai dengan 116 hari. Itu untuk perpendekan selama 3 hari. Nah, biaya Rp100 dikalikan 3 sampai dengan 300 dalam kurung perpendekan dari kegiatan G selama 3 hari. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan dan berikan contoh masing-masing jenis disiplin antrian. Nah, yang pertama, jenis disiplin antrian adalah first come first served atau FCFS, atau first in first out atau FIFO. Nah, artinya di sini adalah lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar, misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Nah, kemudian yang kedua, service in random order atau SIRO, artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random. Nah, tidak siapa yang lebih dulu tiba. Nah, kemudian yang ketiga itu last come first served atau LCFS atau last in first out atau LIFO. Nah, yang artinya di sini yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Nah, misalnya sistem antrian dalam elevarator untuk lantai yang sama. Nah, kemudian yang keempat itu priority service atau PS, artinya prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Nah, meskipun ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba di garis tunggu, kejadian seperti ini memungkinkan terjadinya oleh beberapa hal. Misalnya seseorang dalam keadaan penyakit lebih berat dibandingkan dengan orang lain dengan suatu tempat praktek dokter. Selanjutnya untuk nomor 3 itu kita mencari menggunakan rumus operator M/N/1. Yang pertama yang harus kita cari adalah A. Tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan dalam kurung dengan simbol P. Kemudian LS yaitu jumlah rata-rata di dalam sistem atau yang antri yang sedang dilayani. Nah, kemudian LQ itu jumlah rata-rata dalam antrian. Kemudian WQ itu waktu rata-rata dalam antrian. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan terlebih dahulu. Nah, diketahui lambda sama dengan 25, kemudian mu sama dengan 30. Nah, yang pertama kita mencari tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan dulu. P sama dengan lambda per mu sama dengan
25 dibagi dengan 30 sama dengan 0,83. Nah, di sini artinya bahwa PT SPBU OSO akan sibuk melayani mobil selama 83% dari waktunya. Nah, sedangkan 17% dari waktunya N dikurang P untuk istirahat. Nah, kemudian selanjutnya itu mencari yang LS atau jumlah rata-rata di dalam sistem, atau yang sedang mengantri ataupun yang sedang dilayani. Nah, di sini LS sama dengan lambda dibagi dengan buka kurung mu dikurangin dengan lambda sama dengan 25 dibagi 30 dikurang 25, hasilnya adalah 5. Nah, di sini artinya angka 5 menunjukkan bahwa PT SPBU OSO di sini dapat mengharapkan 5 mobil yang berada di dalam sistem. Nah, kemudian berikutnya yang LQ itu lambda kuadrat dibagi dengan mu buka kurung mu dikurang lambda. Nah, hasilnya adalah sama dengan 25 kuadrat dibagi dengan 30 buka kurung 30 dikurangi dengan 25 sama dengan 25 kuadrat dibagi dengan 150, hasilnya adalah 625 dibagi 150. Nah, sama dengan 4/4,16. Nah, jadi di sini mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 4,16 mobil. Nah, kemudian yang terakhir atau WQ di sini sama dengan lambda dibagi dengan mu buka kurung mu dikurangi dengan lambda. Nah, sama dengan 25 dibagi dengan 30 buka kurung 30 dikurangi dengan 25, kemudian sama dengan 25 dibagi 150 sama dengan 0,16 jam atau sama dengan 96 menit. Nah, di sini kesimpulannya adalah jadi waktu rata-rata mobil menunggu dalam seharian selama antrian itu selama 96 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4, di mana di sini ada dua perusahaan. Yang pertama itu PT Wings Food dan PT Unilever. Nah, di sini kita mencari dengan strategi harga murah, harga sedang murah, harga mahal. Di sini PT Wings Food, PT Unilever itu untuk strategi pertama, strategi 1 dalam kurung X1, strategi pertama 2, 11, strategi kedua 10, 12, strategi ketiga 2, 13. Kemudian untuk strategi yang kedua dari PT Wings Food dan PT Unilever itu dengan kode 1 dikurang X1. Untuk strategi pertamanya adalah 9, 21. Strategi kedua adalah 3, 22. Kemudian strategi ketiga adalah 4, 22. Nah, kemudian selanjutnya expected payoff PT Unilever bila PT Wings Food itu menempuhi strategi 1 sama dengan A11 dikurang dengan A21 dikali X tambah 1 A21 sama dengan 2 dikurang 9 dalam kurung tutup kurung X plus 1 tambah 9 sama dengan 9 dikurang 7X1. Kemudian expected payoff PT Unilever. Nah, bila PT Wings Food itu menempuh strategi 2 sama dengan buka kurung A12 dikurang dengan A22 tutup kurung X1 plus A22 sama dengan buka kurung 10 dikurang 3 tutup kurung X ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 3 plus atau ditambah 7X1. Kemudian untuk
ya, selanjutnya itu ada expected payoff dari PT Unilever. Nah, bila PT Wings Food itu menempati strategi ketiga, nah sama dengan buka kurung A13 dikurangi A23 tutup kurung X1 ditambah A23 sama dengan buka kurung 2 dikurang 4 tutup kurung X1 ditambah 4 sama dengan 4 sama dengan 4 min 2X1. Nah, kemudian udah ada di sini saya gambarkan grafiknya di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik tersebut. Dimana di sini garis menunjukkan 9 kurang 7X1, kemudian 4 dikurang 2X1, kemudian garisnya di 3 ditambah 7X1. Nah, untuk di sini maksimin ada di perpotongan garis 3X, 7X1 dan 4 dikurang 2X1. Nah, kemudian di sini kita mencari titik potong. Nah, gimana kita mencari titik potong? Nah, di sini kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu dari 3 ditambah 7 X1 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 1, kemudian 3 dikurang 4 sama dengan 2X1 dikurang 7X1. Nah, kemudian untuk expected payoff itu sama dengan 3 plus 7X1 sama dengan 3 ditambah 1 buka kurung 1/9 tutup kurung sama dengan 3 ditambah 1/9. 3 dikurang 4 sama dengan min 2X1 sama dengan min 7X1, min 1 sama dengan min 9X1, kemudian 1/9 sama dengan X1, kemudian X2 sama dengan 1 sama dengan minus 1/9 sama dengan 8/9. Kemudian selanjutnya itu mencari strategi yang optimal dan expected payoff untuk PT Wings Food. Dari grafik yang terlihat bahwa dalam menemukan titik maksimax hanya melibatkan strategi 2 dan strategi 3. Nah, maka hanya ada 2 strategi yang harus kita pakai. Nah, di sini dari PT Wings Food dan PT Unilever itu memakai strategi 1 dan strategi 2. Nah, untuk strategi 1-nya itu disimbolkan dengan Y2, kemudian untuk strategi 2-nya itu disimbolkan dengan 1 dikurangi dengan Y2. Nah, untuk strategi pertama itu 10, strategi keduanya itu 2, strategi kedua itu 3, dan strategi keduanya itu 4. Nah, untuk expected payoff-nya itu dari PT Wings Food itu bila PT Unilever menempuh strategi pertama, nah hasilnya adalah buka kurung 10 dikurangi dengan 2 tadi ya, Y2 ditambah Y2 sama dengan 2 ditambah 8Y2. Kemudian expected payoff PT Wings Food bila Unilever menempuh strategi 2, nah hasilnya adalah dalam kurung 3 dikurang 4 Y2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah minus 1 Y2 sama dengan 4 dikurangi Y2. Nah, untuk mencari titik potongnya sendiri di sini PT Wings Food-nya 2 ditambah 8 Y2 sama dengan 4 dikurangi Y2. 2 dikurangi 4 sama dengan minus Y2 dikurang 8 Y2. Kemudian min 2 sama dengan min 9 Y2. 2/9 sama dengan Y2, kemudian Y3-nya adalah sama dengan 1 dikurangi Y2 sama dengan 1 minus 2/9 sama dengan 7/9. Nah, jadi di sini untuk hasil akhir dari permainan di atas tersebut adalah gimana strategi optimal untuk PT Unilever. Itu tuh yang pertama adalah strategi dengan probabilitas X1 sama dengan 1/9. Kemudian untuk strategi kedua dari PT Unilever itu dengan probabilitas X2 sama dengan 8/9. Nah, untuk strategi optimalnya sendiri dari PT Wings Food itu strategi pertama
dengan probabilitas Y1 sama dengan 0. Kemudian untuk strategi kedua, itu dengan probabilitas Y2 sama dengan 2/9. Kemudian untuk strategi ketiga, itu adalah Y3 sama dengan 7/9. Nah, untuk expected payoff-nya adalah 3/7/9.